Informasi yang saya terima, tema kebenaran firman Tuhan atau pengajaran firman Tuhan malam hari ini adalah bucin atau butuh cinta. Dan sebenarnya saya sudah siapkan materinya sampai tadi pagi ketika saya bangun dan sementara saya sedang bersiap-siap berolahraga. Ternyata ada hal yang Roh Kudus singkapkan kepada saya dan sungguh sangat jujur, sangat mengejutkan saya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mencoba merombak firman yang sudah saya siapkan, dan itu sebabnya saya ingin beri judul sharing saya hari ini adalah lamaran Tuhan. Tentu berkaitan dengan tema besar yaitu bucin atau butuh cinta. Nah, sebelum kita lihat beberapa ayat tentunya, maka arti bucin itu diterjemahkan oleh kalian adalah butuh cinta. Nah, timbul pertanyaan. Pertanyaannya adalah sebenarnya butuh cinta itu untuk apa ya? Kalau memang kita butuh udara, maka kita butuh udara untuk kita bisa bernafas. Kita butuh makan supaya kita bisa hidup. Nah, pertanyaannya adalah jika kita membutuhkan cinta, maka kita ini butuh cinta untuk apa ya? Nah, minimal saya menemukan ada dua hal yang membuat kita sebetulnya membutuhkan cinta. Yang pertama adalah cinta itu kebutuhan bagi jiwa yang sehat ternyata. Saya ulang, mengapa kita butuh cinta? Karena ternyata cinta itu adalah kebutuhan bagi jiwa yang sehat. Nah, mengapa saya katakan cinta atau kasih itu adalah kebutuhan bagi jiwa yang sehat? Karena setelah saya merenungkan, maka saya menyimpulkan bahwa cinta atau kasih adalah kebutuhan dasar dari jiwa manusia. Jadi kalau kita ini manusia, pasti ada kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan jiwa kita, yaitu kita dicintai atau kita dikasihi. Nah, sama seperti tubuh kita membutuhkan makan, maka jika kita tidak mendapat makan, maka tubuh kita akan sakit, tubuh kita akan bermasalah, bahkan kita akan mengalami kematian ujungnya. Nah, ternyata tentu kita pernah belajar bahwa di dalam diri manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu kita adalah makhluk roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Dan setelah saya merenungkan, maka sebenarnya cinta atau kasih adalah kebutuhan dasar dari jiwa kita. Dan tentu jika kebutuhan ini tidak terpenuhi dengan baik, maka pasti ada banyak masalah yang akan ditimbulkan. Saya ulang ya, jika kebutuhan dasar jiwa kita, yaitu kita dicintai, kita dikasihi, itu tidak terpenuhi atau kurang terpenuhi, maka ada banyak sekali masalah yang akan timbul. Sama seperti kalau tubuh kita tidak mendapat makanan, padahal makanan itu adalah kebutuhan dasar bagi tubuh kita, maka tubuh kita akan bermasalah. Maka jika jiwa kita tidak dicukupi, di mana kita butuh dikasihi, butuh dicintai, dan jika itu tidak mencukupi kebutuhan jiwa kita, maka pasti akan ada banyak masalah yang timbul. Nah, tidak heran ada banyak sekali orang percaya, termasuk para pemimpin-pemimpin rohani, ternyata sebenarnya mengalami emotional problem. Nah, mengapa saya katakan emotional problem? Di mana akibatnya emotional problem ini membuat akhirnya kita gagal untuk mencapai kehidupan yang maksimal. Dan jika kita melihat ada banyak sekali orang-orang yang mengalami emotional problem, ternyata bukan tubuh mereka yang sakit, tapi jiwa mereka yang sakit. Dan ternyata jika kita menelusuri mengapa mereka memiliki emotional problem, ternyata setelah ditelusuri background-nya, latar belakangnya, khususnya ketika mereka dibesarkan, ternyata mereka itu mendapat perlakuan yang buruk dari orang tua. Harusnya orang tua itu memberikan kasih sayang yang cukup. Ternyata apa yang terjadi, ada banyak orang-orang tua yang berhasil mencukupi kebutuhan fisik sang anak, sehingga kita mungkin tidak pernah kekurangan uang, tapi ternyata ada banyak sekali orang tua yang gagal mencukupi kebutuhan kasih dari sang anak, sehingga akhirnya anak itu tumbuh dalam kondisi yang luka. Dan akhirnya nggak heran orang tersebut bertumbuh dan hidup memiliki emotional problem. Nah, sekarang
Ketika saya merenungkan hal ini, maka demi mendapatkan kasih, maka banyak orang menurut saya salah alamat. Mengapa saya katakan salah alamat? Sebenarnya kita sadar bahwa kita butuh dicintai, kita butuh dikasihi. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita sayangnya adalah kita datang ke alamat yang salah. Kita datang kepada orang, kita berharap kepada orang, dan kita berharap kepada pasangan, kita berharap buat mungkin yang sudah menikah, kita berharap pada pasangan hidup kita, suami kita atau istri kita, atau mungkin yang belum menikah, kita berharap bahwa kita mendapatkan kasih sayang dari kekasih kita. Tapi apa yang terjadi? Saya mau ingatkan bahwa ternyata sehebat-hebatnya seseorang mengasihi kita, maka sebenarnya mereka tidak akan pernah bisa mencukupi kebutuhan dasar jiwa kita untuk dikasihi. Terbukti jika kita membaca dalam Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 14. Ini adalah cuplikan dari percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Tentu kita sangat familiar dengan percakapan ini, tapi kita akan belajar dari ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, yaitu kepada perempuan Samaria ini, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Makanya saya catat di sini bahwa kasih dari manusia sangat terbatas dan tidak akan dapat memuaskan kebutuhan kita. Nah, mengapa saya memilih gambar lautan? Nah, tentu kita pernah belajar bahwa sehaus-hausnya kita, maka kita tidak boleh meminum air laut. Karena air laut itu sebenarnya air yang sudah bercampur dengan garam. Dan jika kita belajar dari ilmu pengetahuan, justru ketika kita minum air laut, maka bukannya kita terpuaskan dahaga kita, justru kita semakin haus dan kita bisa mengalami dehidrasi. Dan berbahaya sekali. Nah, saya melihat bahwa jika kita menyadari bahwa kita butuh dikasihi, kita butuh dicintai, dan kita datang kepada alamat yang salah, maka tidak heran, maka sebenarnya itu akan berujung pada kekecewaan. Karena kasih dari manusia sangat terbatas, dan tidak akan pernah dapat memuaskan kebutuhan kita. Nah, masih ingat kita belajar dari kehidupan perempuan Samaria, apa sih sebenarnya pelajaran dari kegagalan rumah tangga perempuan ini? Karena kita bisa tahu bagaimana dia gagal membangun rumah tangga. Kita bisa lihat itu dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18. Ini adalah teguran Tuhan Yesus kepada perempuan ini. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Berarti bisa dibayangkan bahwa dia sudah membangun rumah tangga sebanyak 5 kali. Dan ternyata gagal. Itu dalam bahasa sekarang itu udah kawin cerai sebanyak 5 kali. Dan ternyata laki-laki yang ke-6 ini tidak ada hubungan pernikahan. Nah, bayangkan, ada 6 laki-laki dalam kehidupan perempuan ini. Nah, pertanyaannya, mengapa sampai dia harus gagal? Jawabannya, karena ternyata dia berharap ada seorang pria yang bisa memenuhi kehausan dari jiwanya, yaitu untuk dikasihi. Dan dia berpikir ketika dia berjumpa dengan laki-laki pertama, dia berpikir bahwa inilah pria ideal, di mana pria ini akan mengasihi saya. Tapi apa yang terjadi ketika dia membangun rumah tangga, akhirnya apa yang terjadi? Dia kecewa. Dia kecewa karena ternyata pria ini gagal mencukupi kebutuhan jiwanya untuk dikasihi. Dia bercerai, dia cari lagi, dia ketemu sama pria yang kedua, dan dia berpikir, wah ini beda. Dan itu terus terjadi sampai dengan pria yang kelima. Dan akhirnya dia sudah tidak mempercayai pernikahan lagi. Dan disitulah ada pria ke-6. Dan saat itu Yesus hadir. Yesus hadir dan Yesus sebenarnya sedang menyingkapkan bahwa problemnya adalah karena wanita ini, karena perempuan ini datang ke alamat yang salah. Dan saya berharap bahwa kita belajar dari perempuan Samaria ini, di mana seringkali kita tidak menemukan sosok yang bisa mengasihi kita, mencukupi kebutuhan jiwa kita untuk dikasihi. Dan tidak heran, saya mencatat di sini, bahwa kekecewaan adalah akibat saat kita salah alamat.
Makanya tidak heran kita kecewa dengan orang tua kita kecewa dengan pasangan kita kecewa dengan sahabat kita kecewa dengan komunitas kita kecewa dengan pemimpin kita. Karena kita berharap bahwa mereka semua itu bisa mencukupi kebutuhan jiwa kita, yaitu untuk dikasihi, untuk dicintai. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita tiba pada kesimpulan bahwa ternyata mereka hanya mengecewakan kita. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih sebenarnya pelajaran yang kita bisa ambil lewat kekecewaan-kekecewaan ini? Ternyata kita butuh alamat yang tepat. Karena ternyata apa yang kita pelajari, coba lihat PowerPoint berikut ini. Menurut saya, banyak orang sedang mengalami kelelahan. Kelelahan, kenapa mereka kelelahan? Bukan karena mereka sedang lari pagi atau lari sore, tapi mereka sedang mengalami kelelahan karena harus terus berjuang untuk mempertahankan alasan dikasihi oleh sesama dan dikasihi oleh Tuhan. Nah, ambil contoh. Jika orang mencintai kita, mengasihi kita karena kita baik, maka selama kita baik di mata mereka, maka mereka akan terus mengasihi kita. Tapi begitu kita berubah, maka mereka akan berhenti mengasihi kita. Makanya saya melihat ada banyak sekali orang sedang mengalami kelelahan karena harus terus berjuang untuk mempertahankan alasan untuk dikasihi oleh sesama dan dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya gak heran ada banyak wanita-wanita yang sangat stres mempertahankan kecantikan tubuhnya karena mereka sadar bahwa yang membuat pasangan mereka tertarik adalah kecantikannya. Jadi kalau mereka sudah nggak cantik lagi, maka pasangan mereka udah nggak mencintai mereka lagi. Makanya mereka berjuang mempertahankan kecantikan karena mereka sebenarnya menyadari di alam bawah sadarnya, di hati kecilnya, bahwa sebenarnya pasangan kita mencintai kita karena kita cantik. Makanya nggak heran ada banyak wanita-wanita yang rela habis-habisan uang hanya untuk mempertahankan kecantikan. Karena mereka sebenarnya takut untuk pasangan mereka sudah tidak lagi mencintai. Dan ada banyak sekali orang juga sedang mengalami kelelahan karena mereka berpikir bahwa kita harus hidup dalam kekudusan, kita hidup dalam kesempurnaan. Kalau enggak, maka Tuhan enggak mengasihi kita lagi. Makanya ada banyak sekali orang yang jiwanya letih, jiwanya capek. Nah, kalau tubuh capek, kita tidur bisa rest, langsung bisa pulih. Tapi kalau jiwa lelah, jiwa mengalami kelelahan, itu enggak selesai dengan kita tidur. Nah, setelah saya renungkan masalah ini, maka saya mau ingatkan bahwa kasih manusia itu bersyarat dan ada batas kuotanya. Mengapa saya katakan ada batas kuotanya? Sebaik-baiknya orang, maka percayalah kebaikan mereka itu ada batasnya. Kalau terus kita minta tolong, terus kita mengharapkan pertolongan, satu titik mereka juga akan capek tolong kita. Dan itu menurut saya lumrah, itu wajar, karena memang itu manusia. Makanya jangan terlalu memuja manusia, dan memang kita tidak boleh memuja siapapun. Sebaik apapun orang itu, percayalah, selama manusia, pasti ada batasnya. Makanya saya tulis di sini bahwa kasih manusia itu bersyarat, dan ada batas kuotanya. Tetapi kasih Tuhan itu tidak bersyarat dan bebas kuotanya. Artinya apa? Tuhan itu tidak pernah merasa capek tolong kita. Tuhan itu tidak pernah merasa jenuh menolong dan mengasihi kita. Dan ingat, kalau kasih manusia itu bersyarat. Selama kita baik, selama kita perform, mereka akan mengasihi kita, mereka akan menghormati kita. Tapi begitu kita udah nggak perform, begitu kita berubah, begitu kita gagal, maka mereka kehilangan alasan untuk menghormati kita, mengasihi kita, menerima kita. Nah, itu sebabnya saya berdoa supaya setiap kita semua yang mengikuti ibadah Zoom ini, ibadah offline yang ada di Timika, saya berharap supaya kita sadar bahwa ternyata jiwa kita ini punya kebutuhan. Kebutuhan itu apa? Kebutuhannya adalah untuk dikasihi, untuk dicintai. Please, jangan datang ke alamat yang salah. Nah, berapa banyak rumah tangga jadi kacau. Mengapa banyak rumah tangga akhirnya bercerai? Karena mereka sadar bahwa sebenarnya gini, pasangannya ternyata sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan jiwanya. Itu sebabnya mereka akhirnya memutuskan untuk bercerai karena mereka berpikir buat apa mempertahankan pernikahan. Kalau saya sudah tidak lagi bahagia, saya sudah tidak lagi dikasihi. Nah, ingat, berbahaya sekali ketika kita datang kepada alamat yang salah. Maka pasti hasilnya adalah kekecewaan. Jadi, yang pertama tadi, mengapa kita butuh cinta? Karena cinta
Karena kasih adalah kebutuhan bagi jiwa yang sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan cepat, saya akan menyampaikan poin kedua. Poin kedua ini adalah begini. Kenapa kita butuh cinta? Karena kita butuh untuk menghadapi dan memenangkan pencobaan. Tentu kita semua sadar bahwa setiap hari kita akan mengalami pencobaan. Kita akan mengalami tantangan. Iblis sang pencoba itu nggak pernah give up sama kita. Dia terus mendatangi kita tiap hari, bukan karena dia jatuh cinta sama kita, tapi karena dia membenci kita. Dia mengharapkan kehancuran kita. Dia mencobai kita. Bukan untuk membawa kita naik, tapi justru untuk menggagalkan dan menjatuhkan dan menghancurkan kita. Nah, timbul pertanyaan, kalau memang pencobaan itu tidak bisa dihindari dalam keseharian kita, maka bagaimana untuk kita bisa melewati pencobaan itu bukan dengan kegagalan, tapi dengan keberhasilan. Nah, saya belajar bahwa ternyata di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 17 dan Matius pasal 4 ayat yang pertama, kita bisa melihat apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus sebagai manusia saat itu dibaptis oleh Yohanes. Dan ketika kita lihat di dalam Injil Matius pasal 3, bahwa saat Tuhan Yesus dibaptis keluar dari air, lalu ayat 17 berkata, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, ternyata ini deklarasi Bapa buat Yesus. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Dan yang mengejutkan saya satu hari ketika saya membaca ayat ini, ternyata jika kita lihat ayat ini dilanjutkan dengan beda pasal, yaitu Matius pasal 4 ayat yang pertama. Dan kita berpikir bahwa sepertinya tidak ada hubungannya. Tapi satu hari Roh Kudus tiba-tiba singkapkan hal ini kepada saya, dan ini membuat saya terkejut dan saya sangat diberkati. Mengapa? Karena ternyata di dalam Injil Matius pasal 4 ayat yang pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Tentu kita bisa menemukan di dalam Matius pasal 4 ayat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, di situ Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Tapi apa yang menjadi pewahyuan bagi saya? Ternyata deklarasi dari Bapa bahwa Yesus adalah anak yang dikasihi, itu mempersiapkan dia untuk menghadapi pencobaan dari iblis. Terbukti, jika kita melihat di dalam Matius pasal 4, di situ iblis sedang mempertanyakan identitas Yesus. Dia sedang menggoyangkan identitas Yesus saat itu. Dia katakan, jika engkau anak Allah, kau kan lagi lapar. Nah, kau punya kuasa. Rubah dong batu itu jadi roti. Nah, berarti dengan kata lain bahwa sebenarnya Yesus sedang digoyahkan keyakinannya akan anak Allah. Tapi iblis sudah terlambat menurut saya. Mengapa? Karena sebelum iblis mempertanyakan identitasnya, Bapa sudah memberikan deklarasinya. Nah, apa pelajaran yang saya ingin lepaskan lewat kesempatan ini? Ketika kita sadar, ketika kita yakin bahwa kita dikasihi oleh Bapa, maka iblis sudah tidak bisa lagi menggoyahkan keyakinan kita. Nah, mengapa seringkali kita jatuh bangun? Karena masalahnya kita krisis keyakinan bahwa kita dikasihi. Kita ragu. Kita bimbang. Kita berkata, mungkinkah Tuhan mengasihi saya? Nah, hari ini saya mau katakan kepada saudara, mengapa kita butuh cinta? Mengapa kita butuh kasih? Dan kasih yang dimaksud tentu kasihnya Tuhan. Karena kasih yang daripada Tuhan itu akan menjadi modal bagi kita untuk kita melewati pencobaan. Nah, berapa banyak seringkali iblis selalu menggoyahkan keyakinan kita. Seringkali dia bicara di pikiran kita, toh. Dia bilang, loh, kalau Tuhan sayang sama dirimu, kenapa engkau diizinkan mengalami masalah sebanyak ini dan sebesar ini? Nah, berapa banyak seringkali keyakinan bahwa kita dikasihi itu membuat kita goyah seringkali. Iblis mencari kesempatan untuk menggoyahkan. Tapi kabar baiknya, jika kita yakin bahwa Tuhan memang mengasihi kita, maka itu akan menjadi modal kekuatan kita untuk melewati pencobaan. Makanya dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Coba perhatikan ayat ini. Berarti jika kita bukan cuma tahu ya, masalahnya banyak orang Kristen cuma tahu bahwa Tuhan sayang, Tuhan mengasihi saya. Tapi yang kita butuhkan bukan cuma sebatas pengetahuan, yang kita butuhkan itu keyakinan. Karena saat kita sadar, saat kita yakin bahwa kita sangat dikasihi Tuhan, maka tidak akan ada ketakutan punya tempat di hati kita.
Tidak ada kekhawatiran di hati kita. Nah, kenapa kita khawatir? Karena tanpa sadar, kita sebenarnya ragu bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Kalau kita sadar bahwa kita ini anaknya, dan Bapa itu mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, maka kita tidak akan pernah mengkhawatirkan tentang masa depan kita. Karena sebagai orang tua kita, Bapa telah mempersiapkan semuanya yang terbaik bagi kita. Nah, hari ini, mungkin kita jatuh bangun dalam pencobaan. Kita jatuh bangun dalam dosa. Kenapa? Karena ternyata sebenarnya akarnya adalah karena kita sedang mengalami krisis keyakinan bahwa kita ini sebenarnya dikasihi oleh Tuhan. Nah, sekarang saya akan masuk ke poin berikutnya. Kualitas kasih seperti apa sih yang Tuhan siapkan dan Tuhan berikan bagi kita sebenarnya? Ketika kita melihat di dalam Efesus pasal 3 ayat 18 sampai 19, maka sebenarnya kita bisa menemukan bahwa kasih Tuhan itu, kalau dalam bahasa saya, 4 dimensi. Mengapa saya katakan 4 dimensi? Ayat ini berkata, ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Jadi jangan coba memahami kasih Tuhan dengan otak kita. Karena otak kita tidak akan pernah bisa nyampe. Nah, coba perhatikan ini. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya, perhatikan, tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Jadi kualitas kasih Kristus itu luar biasa, 4 dimensi kalau saya bahasa saya. Lebar, panjang, tinggi, dalam. Dan ayat 19 yang menjadi doa Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus adalah, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, diterjemahkan, semoga saudara dapat merasakan dan mengerti. Wow. Itu sebabnya saya selalu bilang sama rekan-rekan hamba Tuhan yang selalu mengajar tentang kasih karunia. Saya katakan kepada mereka, saya bilang, kalau kita ingin membuat orang-orang yang kita layani, orang-orang yang kita ajar mengerti kasih karunia dengan otak mereka, tidak akan pernah mungkin. Karena kasih karunia ini terlalu dahsyat, terlalu hebat, sampai otak kita, pikiran kita itu tidak bisa memahaminya. Terlalu hebat kasih Tuhan itu. Makanya dibutuhkan kewahyuan untuk kita bisa mengerti. Nah, kalau kita berupaya untuk membuat orang-orang mengerti tentang hebatnya kualitas kasih Tuhan dalam hidup kita, maka tanpa Tuhan menyingkapkan kepada kita nggak akan bisa mengerti. Karena jelas ayat ini katakan, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Nah, itu kualitas kasih Tuhan. Kualitas kasih Tuhan itu dahsyat buat kita. Nah, sekarang dengan cepat ya, bagaimana dengan durasi kasih Tuhan? Oke, kasihnya boleh berkualitas, tapi jangan-jangan ada durasinya, ada batasannya. Tapi coba perhatikan dalam Yeremia pasal 31 ayat 3. Yeremia 31 ayat 3 berkata, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Nah, perhatikan kalimat ini luar biasa banget. Ini ayat di Perjanjian Lama loh. Dan di Perjanjian Lama itu sebenarnya Tuhan juga adalah Tuhan yang kasih loh, luar biasa loh. Perhatikan. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Perhatikan ini. Ada kabar baik buat kita semua malam hari ini. Bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Tadi saya katakan, kasih manusia sehebat-hebatnya, itu pasti ada batasnya. Ada limitnya. Tapi Tuhan, durasi kasih Tuhan sama kita ini bukan 1 minggu, 2 minggu, bukan sebulan, 2 bulan, tapi kekal. Kekal itu tidak berujung, tidak berakhir. Nah, ayat ini berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiamu, kasih setiaku kepadamu. Saya diberkati dengan kata melanjutkan. Ada banyak orang bilang gini, aduh, Tuhan itu memang mengasihi saya di masa lalu, tapi sekarang kok kayaknya Tuhan udah berhenti mengasihi saya. Saya mau bilang sama kita semua bahwa Tuhan itu tidak pernah berhenti mengasihi kita. Dia melanjutkan kasihnya, sehingga kita bukan cuma hanya pernah dikasihi, tapi kita akan terus dan selalu dikasihi oleh Tuhan. Di dalam terjemahan The Message digunakan kata, I never quit loving you. Wow. And never will. Expect love, and more love. Dengar baik-baik, seringkali orang-orang itu bisa give up sama kita. Dulu mereka memang pernah sayang sama kita. Tapi kan ketika kita nggak berubah-berubah,
Akhirnya mereka quit juga dari hidup kita. Mereka berhenti sayang sama kita. Karena mereka udah berhenti mempercayai kita. Tapi saya mau katakan, serusak-rusaknya kita, bahkan saya bilang sebejat-bejatnya kita, Tuhan itu tidak pernah quit dari hidup kita. Dia nggak pernah give up. Dia nggak akan berhenti mengasihi kita. Hari ini ada kabar baik. Saya yakin nggak kebetulan kalau saya melayani firman Tuhan malam hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan sedang menyadarkan kita bahwa kualitas kasih Tuhan itu luar biasa. Dan durasinya juga luar biasa, yaitu kekal. Sekarang, yang dibutuhkan sebenarnya bukanlah sebatas pengetahuan tentang kasih Tuhan. Saya sudah singgung tadi. Tetapi pewahyuan akan kasih Tuhan yang membuat kita jadi sadar. Banyak orang cuma puas, oh saya sudah tahu. Dari sekolah minggu saya sudah tahu Tuhan sayang sama saya. Oh, yang kita butuhkan bukan tahu. Tapi yang kau butuhkan adalah kau sadar. Sampai kesadaran itu menghasilkan keyakinan. Dan kesadaran dan keyakinan itu tidak bisa kita alami. Kecuali kita mengalami pewahyuan dari Tuhan. Itu sebabnya mari kita berdoa. Berdoa apa? Berdoa supaya Tuhan menjadikan mata hati kita terang. Sampai kita jadi ngerti, sampai kita jadi sadar bahwa benar-benar kasih-Nya itu sempurna. Nah sekarang, saya ingin ajak untuk kita merenungkan pertanyaan ini. Pernahkah kita bertanya, apa sih yang menarik dari diri saya, sehingga Tuhan mengasihi saya? Kalau pasangan kita mengasihi kita, kan pasti ada alasannya. Oh, jangan-jangan rupa kita, karakter kita yang membuat mereka tertarik. Tapi pernahkah kita bertanya, apa sih sebenarnya yang menarik dalam diri saya sehingga Tuhan mengasihi saya? Pertobatan saya kah? Atau jangan-jangan ketaatan saya? Atau jangan-jangan karena saya banyak berdoa, jadi Tuhan tertarik sama saya? Dan saat saya merenungkan pertanyaan itu, saya sangat terkejut ketika Roh Kudus singkapkan ini beberapa hari lalu. Di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8, perhatikan ayat ini. Ayat ini tiba-tiba disingkapkan oleh Roh Kudus kepada saya dan membuat saya amazed sama Tuhan. Karena dalam Roma pasal 5 ayat 8, firman Tuhan berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tuhan itu menunjukkan kasih-Nya, berarti Tuhan itu sayang sama kita. Nah, kapan Dia itu sayang sama kita? Ayat ini berkata, oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Wow, ayat ini luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Tuhan itu sayang sama kita pas waktu kita bukan lagi baik-baiknya. Tapi pas lagi kita jahat-jahatnya. Saya ulang. Tuhan itu baik sama kita. Tuhan itu sayang sama kita. Itu pas bukan lagi baik-baiknya. Pas lagi jahat-jahatnya. Pas sedang kita jahat, Tuhan itu jatuh cinta dengan kita. Dan Tuhan bahkan rela mati untuk kita. Berharap ini menyadarkan kita bahwa begini, waktu kita brengsek, Tuhan sudah sayang kita kok. Apalagi kita sudah bertobat, apalagi kita sudah terima Dia. Ya, mungkin kita masih sering gagal. Tapi itu tidak akan pernah bisa mengubah dan menghentikan kasih-Nya. Oke? Nah sekarang, coba lihat ini. Kasih Tuhan tidak didasari oleh prestasi kita. Tapi karena jati diri-Nya. Nah, masalahnya adalah seringkali ada banyak orang percaya yang masih berpikir bahwa, oh kalau saya kudus, kalau saya taat, Tuhan sayang saya. Tapi kalau saya nanti pas jatuh dalam dosa, waduh, Tuhan udah nggak sayang sama saya. Perhatikan, itu bukan kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan tidak didasari oleh prestasi kita. Oke, kita taat, itu bukan membuat Tuhan jadi lebih sayang. Karena Tuhan sudah sayang sama kita, bahkan sebelum kita taat. Karena kasih Tuhan tidak didasari oleh prestasi kita, tapi karena jati diri-Nya. Mengapa jati diri-Nya? Nanti saya akan jelaskan. Ingat, Tuhan sangat luar biasa. Saya berharap, saya berdoa, supaya setiap kita bukan cuma hanya mengalami pengetahuan, tapi mengalami pewahyuan tentang kasih Tuhan. Ada sebuah kabar baik buat kita. Kabar baiknya, tidak ada hal yang dapat kita lakukan untuk yang membuat Tuhan berhenti mengasihi kita. Itu kabar baik. Ini adalah statement dari Filipian C. Tidak ada hal yang dapat kita lakukan untuk yang membuat Tuhan berhenti mengasihi kita. Mungkin kita berkata, kalau saya berdosa bagaimana? Ya, dosamu akan melukai hati Tuhan. Iya, dosamu akan membuat hati Tuhan terluka, berduka. Tapi itu tidak akan pernah menghentikan kasih-Nya.
Jadi ingat, ada kabar baik. Tidak ada hal yang dapat kita lakukan yang membuat Tuhan berhenti mengasihi kita. Tapi ada kabar buruk yang saya mau sampaikan. Filipian C berkata, tidak ada hal yang dapat kita lakukan yang membuat Tuhan juga lebih mengasihi kita. Jadi alasan kita hidup dalam kekudusan, alasan kita hidup dalam panggilan, itu bukan karena supaya Tuhan lebih mengasihi kita. Saudara paham sampai di sini? Nah sekarang, saya akan ajak untuk kita belajar dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Mengapa tadi saya katakan kasih Tuhan itu tidak didasari oleh prestasi kita, tapi karena jati dirinya. Dari mana saya bisa mengucapkan statement itu? Dasarnya mana? Dasarnya dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Apa itu? Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Wow, pantas saja dia tidak pernah kehabisan kasih. Karena kasih itu adalah identitasnya. Nah, kita bisa kehabisan uang. Karena apa? Karena kita punya uang. Tapi kalau kita adalah uang, kita nggak akan pernah kehabisan dong. Hari ini, kenapa tidak butuh prestasimu untuk membuat Tuhan mengasihimu? Karena Tuhan mengasihimu, karena Tuhan adalah kasih. Nah sekarang, saya akan masuk ke poin berikutnya. Apa sih kira-kira rahasia dari perubahan seorang Sakeus? Tentu kita tahu bahwa Sakeus itu orang bejat, orang brengsek, orang yang menjadi sampah masyarakat pada zamannya, di mana dia mengumpulkan kekayaan dari menjilat penjajah, dan bukan hanya itu, tapi dia juga menganiaya dan merugikan, memeras bangsanya sendiri. Jadi tidak heran kalau dia ini dibenci sama masyarakat pada saat itu. Orang yang serusak ini, orang yang sengawur ini, orang yang sangat cinta uang seperti ini, kok hidupnya bisa berubah ya? Apa sih dasar dari perubahannya? Bahkan kalau kita baca dalam kisah Sakeus, Yesus nggak khotbah, Yesus cuma makan. Nah, ketika saya renungkan kisah dari Sakeus, jawabannya adalah sederhana. Karena apa yang mengubahnya? Penerimaan Yesus. Bukan tuntutan Yesus. Bukan teguran Yesus, tapi penerimaan Yesus. Bayangkan, ketika Yesus jalan dan lewat, dia berhenti dan dia berkata, Sakeus segeralah turun. Bisa dibayangin, Sakeus pasti terkejut. Kok bisa Yesus tuh kenal dia? Dan bukan cuma hanya kenal, tapi dia bilang, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wow, bisa dibayangin, bisa kena serangan jantung Sakeus kalau nggak sehat jantungnya saat itu. Karena dia pasti terkejut sekali. Dia nggak pernah bayangin Yesus kok bisa mau makan di rumahnya. Nah sekarang pertanyaannya, kita cuma hanya lihat dari sudut pandang Sakeus. Tapi pernahkah kita melihat dari sudut pandang orang banyak saat itu? Sadarkah kita bahwa saat Yesus memutuskan untuk menumpang di rumah Sakeus, Yesus sedang merusak reputasinya? Itu apa kata orang banyak? Pasti orang banyak akan mencibir Yesus. Pasti orang banyak akan berkata, wah Yesus pengen makan gratis nih rupanya. Pantas aja. Tapi saudara bisa bayangkan, coba kita bisa bayangkan bahwa saat itu Yesus sedang mempertaruhkan reputasinya. Demi apa? Demi untuk menunjukkan kasihnya kepada Sakeus. Makanya nggak heran bahwa orang yang rusak ini begitu mengalami kasih yang dahsyat, kasih yang luar biasa. Dia nggak tahan. Dia berubah, dia bertobat. Bukan karena khotbah, bukan karena teguran, bukan karena hardikan, tapi karena kasih dan penerimaan Yesus. Itu sebabnya saya catat di sini. Kasih Bapa yang tidak berubah adalah motivasi dan kekuatan untuk kita berubah. Saya ulang, kasih Bapa yang tidak berubah adalah motivasi dan kekuatan untuk kita berubah. Kita berubah bukan untuk dikasihi, tapi kita berubah karena kita dikasihi. Saya ulang. Motivasi kita, kekuatan kita untuk berubah, itu bukan karena tuntutan Tuhan, bukan kemarahan Tuhan, tapi karena kasih Tuhan yang begitu hebat. Itu sebabnya saya catat di sini, kita berubah bukan untuk dikasihi, tapi kita berubah karena kita dikasihi. Hari ini, engkau nggak perlu berjuang untuk dikasihi. Karena Tuhan sudah mengasihi. Saya ulang, engkau nggak perlu berjuang untuk dikasihi. Kalau engkau terus berjuang untuk dikasihi, engkau jadi capek. Makanya kekristenan kita jadi kekristenan yang capek. Dan saya mau katakan, kalau engkau sadar bahwa engkau dikasihi tanpa syarat, maka itulah yang menjadi motivasimu, kekuatanmu untuk kau berubah. Nah, saat saya mempersiapkan materi ini, ada hal yang Tuhan singkapkan. Saya ingin coba saudara lihat PowerPoint berikut ini. Kasih manusia menerima kita saat ada apanya. Saya ulang. Coba, saya berharap coba renungkan statement ini. Kasih manusia kepada kita
menerima kita itu saat ada apanya. Waktu kita kaya, waktu kita baik, waktu kita baik sama mereka, otomatis mereka mengasihi kita. Makanya saya tulis di sini, kasih manusia menerima kita saat ada apanya. Tapi kasih Tuhan membuat kita diterima apa adanya. Bedanya. Kalau manusia terima kita ada apanya, tapi kalau Tuhan terima kita, mengasihi kita, apa adanya. Pas kita sedang hancur, pas kita sedang melukai dia, pas kita sedang memberontak, menyakiti dan melukai hati dia, Tuhan mengasihi kita. Itu yang membuat akhirnya kita jadi malu hati sama Tuhan. Kita jadi nggak enak hati sama Tuhan karena apa? Kita pikir pemberontakan kita, dosa kita membuat Tuhan berhenti mengasihi kita. Tapi dia tetap memutuskan untuk mengasihi kita. Dan itulah yang membuat akhirnya kita jadi hancur hati. Tapi saya coba perhatikan kalimat yang ketiga. Kasih manusia menerima kita saat ada apanya. Tapi kasih Tuhan membuat kita diterima apa adanya. Tapi ingat, kasih kita kepada Tuhan membuat kita tidak terus apa adanya. Saat kita sadar bahwa Tuhan mengasihi kita dengan luar biasa, maka ada satu kerinduan dari dalam yang memutuskan untuk kita berubah. Meninggalkan dosa. Karena kita sadar bahwa dosa itu hanya melukai hati Tuhan. Dan bagaimana mungkin kita bisa melukai orang yang sangat mengasihi kita. Nah hari ini, di poin pertama ini, saya membahas tentang bucin, yaitu butuh cinta. Nah saya akan masuk ke pewahyuan yang tadi pagi saya dapatkan. Yang akan melengkapi. Nah mengapa saya beri judul lamaran Tuhan? Nah saya akan masuk ke inti dari pewahyuan yang tadi pagi saya terima. Ternyata bukan hanya kita yang membutuhkan cinta, tapi Tuhan pun membutuhkan cinta kita ternyata. Satu sisi kita butuh cintanya Tuhan. Tapi ternyata Tuhan pun sebetulnya membutuhkan cinta kita, mengharapkan cinta kita. Makanya nggak heran kalau kita baca dalam Matius pasal 22 ayat 36 sampai 37. Satu kali ada orang yang bertanya kepada Yesus, "Guru, hukum mana yang terutama?" Yang ditanya ke hukum ya. Aturan. "Guru, hukum manakah yang terutama?" Dalam terjemahan firman Allah yang hidup digunakan kata yang paling penting dalam hukum Taurat. Coba saudara perhatikan ayat ini. Jawab Yesus, respon Yesus yang ditanya ini, hukum mana sih? Tapi jawab Yesus mengejutkan saya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Wow. Waktu Yesus ditanya hukum, yang Yesus bilang begini, ini masalahnya bukan hukum, ini masalah hubungan. Dari ayat ini sebenarnya kita bisa nangkap kerinduan hati Tuhan itu sebenarnya apa? Bukan dibutuhkan oleh kita, tapi dikasih oleh kita. Dengar, saya mau melepaskan statement penting ini. Perjuangan Tuhan adalah bukan dibutuhkan oleh kita, tapi dicintai oleh kita. Saya ulang kalimat penting ini. Perjuangan Tuhan itu bukan dibutuhkan oleh kita. Karena kita sadar kok kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Apalagi di masa sulit ini kita sadar kita butuh Tuhan. Tapi perjuangan Tuhan adalah bukan dibutuhkan oleh kita. Tapi perjuangan Tuhan sebetulnya dikasih oleh kita. Betapa rindunya Tuhan untuk dicintai atau dikasih oleh kita. Nah sekarang, apa yang tadi pagi Roh Kudus singkapkan kepada saya? Saya sangat terkejut. Mengapa saya bilang saya sangat terkejut? Karena nggak pernah kepikir. Perhatikan ini. Telah terjadi salah fokus menurut saya. Problemnya bukan pada kasih Tuhan. Nah, selama ini kita fokusnya pada kasih Tuhan, kasih Tuhan, kasih Tuhan, kasih Tuhan. Oke, itu baik, itu luar biasa. Tapi sebenarnya problemnya bukan itu. Problemnya bukan pada kasih Tuhan, tapi problemnya pada respon kita terhadap kasih Tuhan. Nah, saya berharap gambar ini harusnya bicara banyak buat kita ya. Jadi jangan lagi pertanyakan kasih Tuhan sama kita. Karena kasih Tuhan sama kita itu sebetulnya udah gila-gilaan. Bahkan saya pernah mengajar sebuah pelajaran cinta mati. Tuhan itu cinta mati sama kita. Sampai dia rela mati buat kita. Jadi jangan fokus pada kasih Tuhan. Karena sebenarnya problemnya ada respon kita terhadap kasih Tuhan. Coba perhatikan. Saya berharap ini menyadarkan kita. Lihat ini. Sadarlah dan pekalah. Tuhan itu sebenarnya sedang PDKT dan tebar pesona sama hidup kita. Saya ulang ya. Sadarlah dan pekalah bahwa Tuhan itu sedang PDKT dan tebar pesona sama kita. Pernah kita dikasih tahu oleh sahabat kita bahwa si Budi itu sebenarnya naksir kamu loh. Dia itu sebenarnya sedang PDKT sama kamu gitu.
Nah, seringkali mungkin kita nggak sadar kan? Iya ya, apa benar gitu? Nah, coba. Makanya saya katakan, sadarlah dan pekalah. Kadang-kadang kita nggak sadar, kadang-kadang kita nggak peka. Bahwa Tuhan itu sebenarnya sedang PDKT loh. Tuhan itu sedang tebar pesona sama kita. Selama ini fokus kita salah. Fokus kita cuma hanya pada kasih Tuhan, kasih Tuhan. Tapi fokus kita harusnya pada gini. Respon kita. Nah, lihat ini. Saya berharap gambar ini bicara banyak ya. Galatia 2 ayat 21. Ada kalimat yang memberkati saya, itu kata ini. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Wow. Kalau sampai Paulus berkata, aku tidak menolak kasih karunia Allah, berarti kita bisa menolak kasih karunia Allah. Saya ulang. Kalau sampai Paulus berkata, aku tidak menolak kasih karunia Allah, berarti sebenarnya Paulus tahu bahwa kita bisa menolak kasih karunia Allah. Selama ini fokus kita salah. Kita cuma fokus pada kasihnya Tuhan, padahal sebenarnya problemnya pada responnya kita. Nah, coba lihat ini. Jangan PHP-in Tuhan. Mengapa saya katakan jangan PHP-in Tuhan? Saya pakai bahasa anak muda ya. Jangan PHP-in Tuhan. PHP itu apa sih? Kita ini pemberi harapan palsu sama Tuhan. Nah, mengapa saya katakan kita ini seringkali PHP-in Tuhan? Karena banyak orang percaya sedang terus-menerus memanfaatkan Tuhan dengan cara terus menikmati kasihnya, tapi menolak lamarannya. Nah, mengapa saya beri judul lamaran Tuhan? Pernah kita melihat ada seorang wanita yang dikejar mati-matian oleh seorang cowok. Wah, cowok ini kaya, cowok ini luar biasa baik. Nah, karena cowok ini sayang sama cewek ini, maka apa yang terjadi sama wanita ini? Maka cowok ini, kalau orang bilang, pria ini brol-brolan, kalau orang bilang habis-habisan memberi barang, memberi pemberian, pokoknya membanjiri dengan kebaikan. Nah, tapi seringkali si cewek itu nggak suka sama sang cowok. Betul nggak itu? Pernah kan kita melihat peristiwa ini bahwa sebenarnya si cewek ini nggak suka. Nah, tapi si cewek ini rupanya manfaatin loh. Manfaatin kebaikan sang cowok. Makanya hubungannya diambangin. Makanya sang cewek ini sebenarnya sedang memberi harapan palsu sama sang cowok. Kenapa nggak langsung dibilang, saya nggak suka kamu, sorry saya nggak suka kamu. Karena ternyata cewek ini masih membutuhkan kebaikan, masih menikmati kebaikan pemberian-pemberian dari sang cowok. Nah, sekarang pertanyaan saya, bukankah hal yang sama seringkali terjadi dalam hubungan kita dengan Tuhan? Tuhan sedang membombardir kita. Tuhan sedang PDKT sama kita. Tuhan sedang tebar pesona dengan kita. Dia membanjiri kita dengan kasih-Nya. Demi apa sih sebenarnya? Demi mencuri hati kita pada akhirnya. Tetapi sangat disayangkan banyak orang yang akhirnya tanpa sadar memberi harapan palsu sama Tuhan, di mana kita cuma hanya manfaatkan Tuhan, karena sebenarnya Tuhan itu sedang melamar kita loh. Saudara-saudara, coba perhatikan ini. Cintanya Tuhan kepada umatnya seringkali bertepuk sebelah tangan. Tuhan begitu tergila-gila sama kita, tapi kita cuma baru sebatas butuh Dia. Enggak, kita belum tergila-gila. Jangankan tergila-gila, mencintai aja belum kok. Kita cuma baru sebatas membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan surga. Kenapa kita terima Tuhan? Kita butuh surganya. Kenapa kita butuh Tuhan? Karena kita butuh berkat-Nya. Kenapa kita butuh Tuhan? Karena kita butuh perlindungannya. Tapi sebenarnya kita belum mengasihi Tuhan, padahal Tuhan sangat mengasihi kita. Banyak orang percaya sebenarnya baru sebatas butuh kekayaan Tuhan, tapi sesungguhnya kita tidak tertarik dengan pribadinya Tuhan. Nah, sekarang lihat ini. Apa sih sebenarnya motif Tuhan? Terus-menerus membanjiri dan membombardir kita dengan kasih-Nya. Pernahkah kita nyadar? Pernahkah kita coba bertanya, apa sih yang membuat Tuhan itu sampai nggak pernah nyerah dalam mengasihi saya? Saya jahat, saya kecewain dia, saya lukain dia, tapi dia nggak pernah menyerah sama saya. Apa sih sebenarnya motifnya? Apa sih misinya? Apa sih tujuannya? Ternyata, saya mau ingatkan kita semua. Tuhan itu tidak pernah dapat atau mau memaksa untuk kita mengasihinya. Kasih itu area sukarela, nggak bisa dipaksa. Saudara mengasihi seseorang itu sukarela, nggak bisa dipaksa. Tuhan tidak pernah dapat atau mau memaksa untuk kita mengasihinya.
Yang dilakukannya adalah terus-menerus membanjiri kita dengan kasih dan kebaikannya. Dalam upaya apa? Dalam upayanya untuk menarik dan memenangkan hati kita. Nah, seringkali kita ini cuma hanya manfaatin Tuhan. Tuhan itu sebenarnya sedang melamar kita untuk jadi kekasihnya, untuk jadi tunangannya, untuk diperistri olehnya. Tapi kita sebenarnya belum sayang, belum cinta, belum mengasihi. Kita cuma hanya butuh. Makanya saya mau katakan, kita tanpa sadar sedang menolak kasih Tuhan. Kita bisa belajar dalam Hosea pasal 2 ayat 13 sampai 15. Ini ayat yang luar biasa sekali. Ini ayat perjanjian lama yang nafasnya perjanjian baru banget ini. Coba perhatikan ini. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia. Sadarkah kita bahwa Tuhan itu sedang bujuk kita? Dengan apa? Dengan kebaikan, bukan dengan tipu muslihat. Tuhan tidak pernah menipu kita. Dia sedang membujuk kita dengan kelembutannya, dengan kasih sayangnya yang luar biasa. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akhor menjadi pintu pengharapan. Maka ini yang ditunggu Tuhan dari kita. Ini yang diharapin Tuhan dari kita. Apa itu? Dia akan merelakan diri di sana. Seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Tuhan itu nggak bisa maksa kita untuk mengasihi dia. Saya ulang, Tuhan itu nggak bisa maksa kita untuk mengasihi dia. Dia cuma berharap kita mengasihi dia. Dia cuma berharap kita balik mengasihi dia. Bukan cuma hanya dia mengasihi kita, tapi kita juga balik juga mengasihi dia. Tapi dia nggak bisa paksa. Dia cuma bisa tunggu. Dia cuma bisa bujuk kita dengan kebaikannya. Dia cuma bisa rayu kita dengan kasih sayangnya, dengan kelembutannya. Tapi dia nggak bisa lebih dari itu. Dia nggak bisa paksa kita. Nah, berharap kita semua malam ini sadar, nggak lupa diri, bahwa sebenarnya Tuhan itu sebenarnya sedang incar hati kita. Dia bukan incar ketaatan kita bahkan. Yang dia incar adalah hati kita yang mengasihi dia. Kita bisa taat, tapi bukan karena sayang. Kita taat karena kita takut celaka, kita takut gagal. Tapi Tuhan ingin sebenarnya ketaatan kita bukan karena self reason, bukan cuma alasan-alasan selfish. Tapi kenapa kita taat? Karena kita sayang. Nggak ada alasan lain. Cuma karena sayang. Bukan karena supaya kita dapat keuntungan lebih banyak. Nah, perhatikan ini. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Saya berharap malam ini Tuhan sedang bicara kuat di dalam hati setiap kita. Perubahan terjadi bukan saat kita sebatas dikasihi. Saya ulang, ini penting. Perubahan terjadi bukan saat kita sebatas dikasihinya, tapi saat kita memutuskan untuk menerima lamarannya sebagai istrinya. Saya ulang, hari ini tujuan Tuhan itu melepaskan kasih yang gila-gilaan, yang luar biasa itu sebenarnya buat apa sih? Bukan cuma supaya berhenti kita menikmati kasihnya, tapi demi menunggu respon kita untuk balik mengasihinya. Makanya saya katakan, perubahan hidup terjadi bukan saat kita sebatas dikasihinya. Tuhan itu bukan cuma sayang sama kita. Tuhan itu sayang sama semua orang yang ada di dunia ini loh. Cuma masalahnya mereka nggak menyadari disayang Tuhan. Nah, perubahan terjadi bukan saat kita sebatas dikasihinya, tapi saat kita memutuskan untuk menerima lamarannya sebagai istrinya. Ingat, saat kita memutuskan menerima lamaran Tuhan. Dan akhirnya tentu kita pernah belajar bukan bahwa kita ini mempelai-mempelainya. Dan disitulah apa yang terjadi ketika kita menikah dengan Tuhan. Maka apa yang terjadi, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Saat kita memutuskan nggak puas cuma hanya dikasih Tuhan, tapi menerima kasihnya, menerima lamarannya, dan memutuskan untuk berkata, Tuhan, aku mau jadi tunanganmu, dipersiapkan untuk menjadi mempelaimu. Maka disitulah sebenarnya kita akan mengalami hal yang bukan cuma sebatas dikasihi. Tapi kita akan menerima kasih karunia, hal-hal yang luar biasa lebih dari itu. Itu sebabnya, lihat ini, masukilah hubungan yang semakin serius dan mendalam dengan Tuhan. Jangan cuma hanya main-main dengan Tuhan. Masuki hubungan yang semakin serius.
dan mendalam dengan Tuhan. Dasarnya di mana? 2 Korintus 11 ayat 2 berkata, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Hari ini, bukankah ini pewahyuan? Tujuan Tuhan mengasihi kita, tujuan Tuhan mati buat kita, melepaskan kasih-Nya yang tanpa syarat, yang kekal, yang berkualitas, nggak pernah give up, nggak pernah quit dari hidup kita. Dia terus mengasihi kita. Itu adalah demi sebenarnya pada akhirnya melamar kita, sehingga kita memutuskan menerima lamarannya atau menolaknya. Saya akhiri dengan slide ini. Tujuan Tuhan memperistri kita adalah demi mengubah kehidupan kita dan demi mengubah masa depan kita di kekekalan. Saya ulang, kenapa sih sampai Tuhan itu ingin memperistri kita? Bukan karena kita baik, karena Dia yang baik. Tujuan Tuhan memperistri kita adalah apa sih? Demi Dia bisa mengubah kehidupan dan masa depan kita. Bukankah ketika kita menikah dengan Tuhan, kita menjadi satu dengan Tuhan, menjadi manunggal dengan Tuhan? Dan tentu kita tahu dalam hubungan suami istri, begitu pernikahan itu terjadi, semuanya menjadi satu. Apa yang menjadi milik Tuhan menjadi milik kita. Apa yang menjadi milik kita menjadi milik Tuhan. Tidak ada yang terpisahkan. Nah, hari ini saya berharap kita semua jadi sadar. Setiap kita sebenarnya sedang dilamar oleh Tuhan. Masalahnya adalah keputusan sama kita. Keputusan ada pada kita. Kita menerima atau menolaknya. Saya sungguh berharap pelajaran ini akan menjadi sebuah pewahyuan, menjadi kabar baik buat kita semua.